Kembali di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Kita simak informasi berikutnya pemirsa. Seorang suami di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tega menganiaya istrinya menggunakan senjata tajam. Dan di hadapan polisi pelaku mengaku nekat lantaran cemburu saat memergoki sang istri tengah melakukan panggilan video dengan pria lain. Seorang pria menggunakan senjata tajam jenis celurit tengah menganiaya dan mengancam istrinya di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tak butuh waktu lama, pelaku kekerasan dalam rumah tangga berinisial AF itu berhasil dibekuk oleh tim unit Reskrim Polsek Mestong di kediamannya. Penangkapan pelaku dilakukan polisi usai adanya laporan korban terkait tindak kekerasan yang kerap dialaminya. Diketahui pelaku nekat menganiaya dan mengancam sang istri menggunakan senjata tajam lantaran cemburu. Pelaku emosi saat mengetahui korban tengah melakukan panggilan video dengan pria lain. Motif dari pelaku melakukan tindakan KDR tersebut ialah karena adanya perasaan cemburu terhadap korban. Cemburu kenapa tuh? Mungkin bisa jelaskan? Ada buktinya, ada bukti istri melakukan video call dengan laki-laki lain. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ya pemirsa, puluhan mama di Grobogan menggeruduk dan menduduki sebuah kandang ayam yang berdekatan dengan permukiman di Grobogan, Jawa Tengah. Jangan lawan mak-mak ya. Jangan lawan Karena mereka ini jengkel karena puluhan ribu bangkai ayam yang sudah ditumpuk di pinggir kandang selama 3 minggu menimbulkan polusi bau dan lalat yang menyebar ke rumah warga. Puluhan warga menggerebek kandang ayam milik Suwarto di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Warga emosi karena pemilik kandang membakar bangkai ayam yang menyebabkan polusi sehingga sejumlah warga pusing, mual, muntah, hingga sesak nafas. Sementara sempat terjadi ketegangan antara Suwarto pemilik kandang ayam dengan perangkat desa dan polisi saat mediasi di rumah Suwarto yang berada di Desa Panunggalan, Pulau Kulon, Grobogan. Pemilik kandang emosi karena warga berani menggeruduk kandang ayam miliknya, bahkan sempat menantang warga untuk melakukan demo kembali di rumah dan kandang ayamnya. Sementara itu, puluhan emak-emak dan warga lainnya tetap bertahan dengan menduduki kandang ayam sambil menunggu hasil mediasi meski harus sambil menutup hidung. Resah, yang jelas merasa resah adanya bau kotoran ayam, bangkai ayam itu merasa resah. Tapi sempat di mediasi enggak? Udah. Ada pertemuan? Ada. Gimana? Pak Lurah sama Polsek sama Koramil katanya dia mau menyelesaikan secepatnya. Ya ternyata belum ada tindak lanjut, hanya dibakar. Bakar itu tulangnya aja kan sudah bau, Mas. Setelah mediasi yang alot, pemilik kandang akhirnya mau menuruti tuntutan warga, mengubur 30 ton bangkai ayam dengan mendatangkan alat berat untuk membuat lubang besar mengubur seluruh bangkai ayam. Warga berjanji akan kembali menggeruduk kandang ayam ini jika masih ada bangkai ayam yang belum dikubur. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara terpaksa berhenti beroperasi di tengah meningkatnya serangan Zionis Israel terhadap sistem perawatan kesehatan di Gaza. Serangan udara tanpa henti kembali dilakukan Zionis Israel terhadap fasilitas medis di Gaza, Palestina. Israel sekali lagi menargetkan Rumah Sakit Indonesia dan Wisma Jos Rizal yang terletak di Beit Lahia, Gaza Utara. Serangan biadab penjajah tersebut dilakukan dengan pesawat tak berawak. Rumah Sakit Indonesia adalah salah satu fasilitas medis utama di utara. Dan sekarang sebagian besar tidak berfungsi sehingga mempengaruhi peluang pasien untuk bertahan hidup.
Akibat serangan ini, seluruh rumah sakit di Provinsi Gaza Utara tidak ada yang beroperasi. Penargetan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan pasien dianggap sebagai kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.co.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan setelah ini Anda akan bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan Syafati Suryo dan Arlista Hadi. Saya Cikal Mutazam. Dan saya Fazilah Kairunisa pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa esok di jam yang sama. Terima kasih dan bye-bye.